Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu membuat web yang berisi kesan dan pesan untuk kakak asisten laboratorium. Jadi, di sini saya menggunakan tag doctype HTML sama. Jadi, tag ini tuh untuk menandakan bahwa dokumen saya ini menggunakan HTML. Selanjutnya di sini untuk bahasa. Jadi ini sebagai tag pembuka dan di sini bahasanya itu bahasa Indonesia. Untuk bagian head. Jadi di sini sama untuk informasi yang ada di dokumen. Di sini kita menggunakan tag meta dengan elemen charset. Jadi ini untuk menentukan karakter simbol yang digunakan di dokumen ini, itu menggunakan UTF-8. Untuk baris yang ini, dia tuh fungsinya untuk mengatur tampilan dari dokumen ini supaya sesuai dengan perangkat yang digunakan. Sini ada judul, ini judulnya untuk dokumen. Jadi sini saya buat judulnya itu kesan dan pesan untuk asisten laboratorium. Ini akan muncul di sini. Selanjutnya itu ada link. Jadi baris ini tuh untuk menghubungkan halaman HTML saya ini dengan file CSS. Jadi file CSS itu saya gunakan untuk mengatur tampilan dari dokumen. Selanjutnya itu ada body. Jadi tag body ini tuh berisi konten dari halaman. Di sini ada header. Jadi header ini tuh untuk kita menuliskan judul atau informasi-informasi dari dokumen kita. Sini untuk judulnya itu menggunakan tag H1. Jadi teks yang ini tuh menggunakan teks H1. Jadi emang H1 itu biasanya digunakan untuk menuliskan judul. Selanjutnya itu ada bagian main, elemen main. Jadi elemen main ini tuh berfungsi untuk menandai bagian penting dari konten halaman ini. Selanjutnya ini ada section, elemen section. Jadi section ini tuh untuk mengelompokkan konten yang ada di halaman web ini. Jadi ini untuk memudahkan di bagian mengatur tampilan di CSS. Selanjutnya ada div. Jadi div ini tuh untuk mewakili informasi dari yang mau kita tuliskan untuk asisten laboratorium. Ini baris ini saya menambahkan foto menggunakan tag img. Lalu dengan ditambah src ini untuk menentukan di mana file foto itu kita simpan. Selanjutnya itu H2. Di sini untuk menuliskan judul dari isi kontennya. Saya menggunakan paragraf. Jadi saya menuliskan kesan dan pesan itu menggunakan tag paragraf. Untuk selanjutnya juga sama, menggunakan tag-tag yang sama, elemen-elemen yang sama. Terakhir di bagian footer ini bisa dibilang sebagai penutup. Jadi di sini kita menambahkan paragraf untuk menampilkan simbol. Selanjutnya kita
Jika sudah semua, kita berikan tag-tag penutup. Untuk mengatur tampilannya di sini menggunakan CSS, file CSS. Jadi untuk bagian body-nya itu menggunakan, di sini kita bisa memilih font yang ingin digunakan. Terus untuk warna backgroundnya di sini menggunakan warna putih. Untuk margin dan paddingnya itu 0, jadi di halaman tersebut tidak menggunakan margin dan padding. Untuk header saya menggunakan warna biru pokoknya. Color ini untuk teks, jadi teksnya itu warna putih. Ini headernya warna biru, teksnya warna putih. Jadi untuk text align ini untuk dia tuh ngebuat teks rata di tengah. Pada bagian header itu menggunakan padding 20 px dan margin bottomnya 20 px. Selanjutnya, nah ini kelas asisten tadi. Jadi di bagian asisten container ini menggunakan display grid, jadi mengubah elemen-elemennya tuh jadi rata. Ini grid, jadi dia rata. Sini ada grid template column. Jadi dia tuh untuk ngatur kolom-kolom grid biar otomatis menyesuaikan layar dengan ukuran setiap kolomnya itu 300 px dan ini minimalnya, maksimalnya itu 1 fr. 1 fr ini artinya tuh satu bagian dari ruang. Selanjutnya ini ada gap. Jadi gap ini tuh untuk menambahkan jarak setiap elemen, kayak spasi lah. Selanjutnya itu ada max width. Jadi ini buat ngebatasin maksimum lebar maksimumnya. Sini marginnya 0 auto. Jadi di kelas asisten kontainer ini marginnya tuh mengatur otomatis biar dia tuh tetap di tengah. Untuk paddingnya tuh 20. Selanjutnya ini ada bagian asisten, kelas asisten. Itu backgroundnya warna putih. Untuk border radiusnya. Jadi ini tuh buat ngebuat kayak sudut elemennya melengkung. Jadi selanjutnya ini ada box shadow. Ini box shadow ini buat nambahin bayangan, efek bayangan. Ini ada padding, untuk ada text align lagi. Ada transition transform. Jadi transition transform ini tuh buat nambahin efek sedikit ke atas, seperti ini. Selanjutnya ini ada assistant hover.
Ini untuk jadi transition transform ini tadi untuk dia 0,3 second atau 0,3 detik. Jadi animasinya tuh, animasi terangkat teratasnya itu 0,3 detik. Ini untuk bagian foto menggunakan lebarnya 100%, jadi menyesuaikan sama elemen intinya. Jadi ini untuk tingginya itu auto, jadi dia menyesuaikan sama lebarnya. Untuk border radiusnya itu 50%, jadi ini untuk membentuk bentuk lingkaran. Untuk margin bottom ini 15 px, jadi untuk ngasih jarak sama gambar-gambar di sebelahnya. Selanjutnya ini udah untuk asisten H2, jadi ini untuk bagian kalimatnya kita bisa sesuaiin font, warna sama jarak sama headingnya. Ini untuk kalimat, kesan dan pesannya. Ini untuk bagian footernya. Mungkin tugas 2 cukup sampai sini. Saya akan melanjutkan ke tugas berikutnya.